Salam Rahayu, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aris Setiawan, tentunya masih di channel Rumah Sehat Nuswantara. Kali ini saya akan membawakan tema tentang mimpi. Apa sih mimpi itu? Menurut saya pribadi, menurut pengalaman saya sendiri, mimpi itu dibagi menjadi dua hal. Yang pertama adalah mimpi ketika kita tidur, yang seperti kenyataan, dan yang kedua adalah mimpi tentang cita-cita. Kita akan lebih membahas lebih dalam lagi, dan kita sinkronisasikan dengan pemahaman spiritual di Rumah Sehat Nuswantara, apa arti mimpi itu untuk kita, dan bagaimana cara mentranslate mimpi agar tujuan cita-cita kita dalam impian cita-cita kita semakin nyata, semakin jelas, dan mudah terrealisasi. Ada kalanya mimpi adalah kode untuk pergerakan tubuh kita secara intuisi, secara kognitif, dan secara kesadaran akal sadar. Kita akan membahas lebih dalam sesuai dengan pemahaman saya, dan ini bisa untuk saya bagikan dan untuk dipelajari untuk kita semua. Untuk mengawali tema kali ini, saya akan memberikan pertanyaan, dan pertanyaan ini nanti akan saya jawab untuk lebih men-trigger dan lebih memancing akal kesadaran kita semua. Mengapa manusia bermimpi saat tidur? Apakah kita pernah mengalami mimpi saat tidur? Dan apakah pernah bantal kita mengalami basah karena keringat kita? Atau bangun tidur dengan perasaan senang, ditambah dengan senyum-senyum sendiri? Pasti habis mengalami yang namanya mimpi. Atau mungkin kita bangun tidur mengalami ketakutan, kekhawatiran, dan kesedihan. Itu ternyata alam bawah sadar kita sedang merespon sesuatu yang selama ini kita yakini. Dan mimpi itu berawal dari keyakinan kita, terbawa sampai ke alam bawah sadar kita. Dan alam bawah sadar kita inilah yang hidup ketika kita tidur, atau yang hidup ketika akal pikiran sadar kita sedang dimatikan oleh Tuhan. Mimpi merupakan manifestasi dari sebuah keinginan dari dalam diri kita yang belum terwujud. Maka mimpi berawal dari keyakinan atas dasar keinginan yang belum terwujud. Proses mimpi itu terjadi secara natural di alam bawah sadar kita. Pernah tidak kita menginginkan sesuatu, misalnya ingin membeli mobil Pajero, atau ingin membeli apartemen, atau ingin membeli bla 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 bla, sampai itu tidak kita sadari tertanam di alam bawah sadar kita, karena kita sering mengafirmasikan, karena kita sering mendoakan, atau karena kita sering memikirkan mimpi itu. Selama beberapa tahun dengan teknik memimpikan, meyakini, mendambakan, mencita-citakan, itu akan tertanam di alam bawah sadar kita. Nah, ini yang membuat mimpi itu muncul ketika kita sedang tertidur pulas. Sejak mimpi itu muncul, maka tidak lama lagi akan terrealisasi. Namun ada satu hal yang perlu dilakukan, yaitu kalimat realisasi menggunakan action atau effort. Jadi gapailah mimpi itu tanpa menggunakan ide-ide tertentu, hanya sekedar melakukan saja, karena itu jelas sudah respon dari semesta bahwa segera memiliki, dan segera memiliki. Tentunya keinginan yang sudah diyakini sampai terbawa mimpi, itu berarti semesta tandanya sudah merespon, segera terrealisasi. Kalimat realisasi, lakukan kegiatan atau lakukan effortnya. Nah, cuma ada hal lain yang ingin saya sampaikan di sini. Jangan terlalu dipikirkan berlarut-larut, nanti juga akan tercapai kok. Ya, agar lebih menjaga kita menuju ke kesadaran right here-nya. Karena kesadaran itu ada 3.
secara timeline ya, secara timeline ada kesadaran masa lalu, ingatan memori masa lalu, ada ingatan memori sekarang, detik ini, ada ingatan masa depan. Cenderung ke mimpi adalah proyeksi masa depan, karena sesuatu yang kita ciptakan sesuai dari keyakinan dan akal pikir kita, mau mengarah kemana akal pikir kita. Kalau kita meyakini hidup kita susah, kalau kita meyakini hidup kita sengsara, kalau kita meyakini hidup kita adalah sebatang kara, masa depan Anda sudah diciptakan mulai dari sekarang ini dengan pikiran Anda. Namun, kalau kita meyakini hidup akan bahagia, kalau kita meyakini hidup akan bahagia dan kaya raya, tercerahkan, berkelimpahan, sejahtera, sehat, holistik, maka sejarah hidup Anda dimulai dari sekarang. Pilihan ada di tangan Anda masing-masing. Mimpi apa yang sedang Anda tanamkan sekarang ini, maka lakukan. Poin berikutnya adalah mengapa manusia bermimpi saat tidur. Ini proses terjadinya menurut pengalaman saya. Otak bekerja berdasarkan perannya masing-masing. Ya. Saat tertidur, otak akan menonaktifkan indera dan otot. Namun, otak tidak berhenti beraktivitas dan akan terus bekerja walaupun sedang mengalami proses tidur pulas. Kita masih ingat dengan pola-pola yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita bangun tidur, itulah alam bawah sadar. Kegiatan sehari-hari itu selalu kita ingat tanpa harus berpikir dan belajar kembali. Itulah alam bawah sadar. Sebagian besar otak kita dikuasai oleh alam bawah sadar, yaitu kebiasaan. Mengapa manusia belajarnya itu tidak diulang-ulang? Ya karena dia sudah mampu memahami secara keseluruhan dari setiap kegiatan dia sehari-hari. Contoh, ketika kita tidur, kemudian kita terbangun, apa yang pertama kita lakukan? Adalah kebiasaan kita. Tergantung dari porsi kapasitas otaknya masing-masing atau peranan otak masing-masing. Kemudian bagian otak mana yang bertanggung jawab untuk berpikir, memahami, berbicara, kesadaran hingga mengambil keputusan? Mari kita belajar sampai ke cakra atsna. Nah, ketika tidur, otak bagian korteks depan yang bertanggung jawab, dan dengan itu semua berada pada mode non-aktif. Karena mimpi berkaitan dengan memori, kenangan, dan emosi. Bagian otak yang ikut terlibat adalah hipokampus yang terletak di bagian lobus temporal besar atau otak besar kita. Sangat mudah dipahami. Maka ketika mempelajari konsep cakra atsna, minimal kita perlu mengenal bagian-bagian otak kita yang luar biasa yang sudah Tuhan ciptakan. Maka dari itu, ketika bermimpi, kita semua tetap bisa merasakan sesuatu kejadian yang terekam di otak kita. Kejadian yang kita alami ketika bermimpi sifatnya acak. Bisa dari buah pikiran yang terjadi selama kita hidup, atau kita mengingat dari buah pikiran yang baru-baru kita ingat akhir-akhir ini. Sejatinya manusia tidak pernah melupakan apapun. Itu dibuktikan dengan alam bawah sadar Anda. Karena manusia mudah menyerap energi. Manusia adalah penguasa energi. Manusia adalah titik netral dari alam semesta itu sendiri. Maka diciptakan otak itu tidak hal yang lumrah.
itu adalah hal yang luar biasa yang sudah Tuhan berikan agar kita mampu berpikir sampai merekam dari awal penciptaan, dari kita lahir sampai sekarang. Tanpa adanya alam bawah sadar, kita semua tidak bisa berjalan. Kita semua tidak bisa meniru gaya orang. Kita semua tidak bisa memunculkan keinginan. Tanpa alam bawah sadar, kuku manusia tidak pernah bisa tumbuh kembali. Tanpa alam bawah sadar, rambut kita tidak pernah bisa memanjang, atau bahkan kedipan mata kita tidak pernah terjadi. 80% otak manusia dikuasai oleh alam bawah sadar, dan kehidupan Anda dikuasai oleh kebiasaan Anda. Itu yang menentukan nasib dan takdir kita semua. Perbaiki alam bawah sadar dengan selalu bernafas sadar, maka ingatan kita akan jauh lebih tajam, intuisi akan jauh lebih tajam, dan kegiatan tubuh, fisik, pikiran, dan jiwa kita, bahkan hati nurani kita semua akan lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Itu baru otak, belum cakra yang lain. Kita kembali lagi pada tema, pada siklus tidur atau mimpi. Ada tempat atau ada wadah, yaitu pineal gland. Itulah yang membuat kita menjadi semakin tercerahkan. Itulah yang membuat kita menjadi semakin mengerti. Dalam kalimat bahasa Jawa yaitu sang kinaweruhan, sang pengetahuan. Ada 4 tahap yang harus dilalui, yaitu tahap tidur ringan, tidur sedang, dan tidur dalam, dan tahap tidur yang nyenyak. Manusia biasanya mengalami mimpi ketika berada pada tahap tidur yang dalam. Tapi ada juga yang bermimpi meski masih berada tidur tahap ringan. Semakin dalam kita tidur, secara bertahap hipokampus mulai memutar kenangan-kenangan yang ada pada memori kita semua. Karena kenangan itu tak pernah bisa terlupakan. Dan itu yang bekerja bukan akal sadar kita, tapi akal alam bawah sadar kita. Ketika kita bermimpi saat berada di tahap tidur ringan, biasanya kita tidak mengingat mimpi apa yang kita lalui. Sebaliknya, jika kita bermimpi saat pada tidur yang dalam, maka kita akan merasakan mimpi tersebut, bahkan terkadang akan teringat jelas dan seakan-akan kita berada di dimensi itu. Wah, seru, keren pembahasannya. Mengetahui bagaimana bisa menjadi mimpi ketika kita tidur, bagi beberapa orang, bermimpi ketika tidur merupakan suatu hal yang ditunggu-tunggu. Ya, bagaimana kalau kita bermimpi dan kita mengingat? Otomatis kita tidurnya nyenyak. Tapi kalau kita bermimpi kok bangun tidur gak ingat, berarti tidur kita kurang nyenyak. Ditandai, dengan kata lain, semakin Anda sulit bermimpi, tidur Anda semakin kurang nyenyak. Karena mimpi yang kita ingat adalah tanda ketika kita tidurnya nyenyak. Itu poinnya. Dan semakin sulit Anda bermimpi ketika tidur, menandakan bahwa tidur kita belum sampai ke tidur yang dalam, masih tidur yang ringan. Jangan kaget, dan itu tidak masalah, tidak apa-apa. Kemudian, apakah ada pengalaman menarik seputar mimpi? Kalau ada, kita share di sini. Yang menjadikan mimpi adalah keyakinan. Semakin kita meyakini itu, semakin tertanam ke alam bawah sadar kita, dan alam bawah sadar kita akan menggiring kita menuju cita-cita kita dari mimpi-mimpi kita. Mimpi ada 2 hal. Yang pertama, mimpi ketika tidur atas dasar keyakinan akal sadar kita menginginkan sesuatu. Contoh, dulu saya waktu masih hidup di Klaten, Jawa Tengah, bersama orang tua angkat saya yang menghidupi saya sejak kecil. Saya menginginkan motor Tiger.
tahun 2005. Itu saya yakini, itu saya amati, itu saya yakini, saya amati, saya kerjakan. Tujuan-tujuan untuk memilikinya. Dengan cara apa? Meminta kepada orang tua, bekerja, menabung, dan lain sebagainya. Itu keinginan yang diwujudkan dengan proses yang seperti itu. Sampai pada saat itu, tidak terasa sampai berbulan-bulan saya menginginkan itu, memimpikan itu, mengharapkan itu. Tertanamlah keyakinan itu sampai ke alam bawah sadar saya. Dan saya benar-benar memimpikan yang namanya motor Tiger 2005 itu. Warna biru, saya masih ingat. Sampai masuk ke alam bawah sadar dan saya mimpikan di saat saya tertidur. Dan tidak berselang lama lagi dari ketika saya mimpi, karena tidurnya nyenyak, terjadilah. Entah bagaimana semesta mendukung mimpi saya, menjawab doa-doa saya, menjawab respon dari kegiatan saya untuk menabung, bekerja, meminta orang tua agar dibelikan dan lain sebagainya. Ternyata tandanya untuk segera diijabah atau segera direalisasikan oleh semesta adalah lewat mimpi kita sendiri. Pahami kalimat ini. Bermimpilah setinggi langit. Lampaui imajinasimu. Setidaknya kalaupun jatuh, masih terjatuh di antara bintang-bintang semesta. Tidak perlu mengkhawatirkan mimpi. Bermimpilah setinggi langit sampai perlu melampaui imajinasi. Semangat untuk kita semua. Bekerjalah untuk semesta. Berikanlah apapun untuk semesta, bukan untuk pribadi kita. Karena sejatinya kita ini tidak pernah ada. Kita ini adalah lakon. Kita ini adalah manusia yang dikendalikan oleh semesta. Dan siapapun yang sudah melampaui level kesemestaan, dia adalah manunggaling kawula Gusti. Dia akan kembali kepada Sang Penciptanya, rohnya. Dia sudah melewati fase menjadi manusia dan kembali menjadi Sang Sumber. Terima kasih. Saya Aris Setiawan. Tetaplah bermimpi, lakukan semaksimal mungkin untuk mewujudkan mimpi Anda semua. Tidak ada yang tidak mungkin. Kun fayakun. Terima kasih.